Nah, saya akan mengajak para anggota Pokja ya, yang saya anggap sebagai motor-motor, dan tahun depan kita akan bertemu lagi untuk monitoring ya. Sekali lagi kita melihat dalam konteks time series waktu ke waktu. Ya. Nah, mengapa kita perlu untuk apa yang kita sebut sebagai satu proses yang dinamis dan timeless tadi. Nah, ini ada pergantian. Kemudian, nah ini yang kita lihat ya, yang disebut sebagai kebijakan publik itu mari kita definisikan atau kita fokuskan pada apa yang disebut sebagai undang-undang, perda mungkin, peraturan pemerintah, perpres, permenkes dan sebagainya. Paham ya? Jadi kita tidak bicara mengenai hal yang abstrak. Ya, hal abstrak itu artinya tidak bisa kita baca. Semua kebijakan publik itu selalu ada formal dokumennya, dokumen formalnya. Yaitu lembar negara, ada di situ undang-undang, ada semuanya itu ada. Nah, inilah yang menarik. Jadi dinamika policy brief ini, dinamika proses kebijakan ini yang harus kita pengaruhi. Ini nanti tadi karena banyak kuda liar, banyak hal-hal yang tidak logis. Nanti Pak Ubasir bisa komentar mengenai apa irrational of the politic making process ya. Betul ya, tapi kita tetap harus tadi yang Bu Dumilah katakan, profesor ataupun peneliti di perguruan tinggi atau di lembaga penelitian atau think tank itu harus bisa menjadi semacam semacam pemberi pedoman juga ya. Jangan sampai kita jadi tidak rasional juga. Betul nggak nih kira-kira? Ya. Tapi nanti kita lihat bagaimana independensinya, ada yang kelompok yang betul-betul independen, ada juga yang think tank yang memang berafiliasi pada pemerintahan, itu juga bisa. Ya. Atau think tank yang tadi ada aliran kanan, politik kanan yang ke arah mungkin tanda kutip yang disebut sebagai neoliberal atau ke kiri-kirian, itu juga ada ya. Nah, disinilah kita berusaha, kita jaringan kebijakan kesehatan tadi itu untuk memfasilitasi penyusunan policy brief. Tapi mau dilihat bahwa policy brief itu bukan satu-satunya cara untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan. Tapi memang topik kita baru di sini. Ya. Nah, ini yang menarik. Jadi ketika bicara mengenai bukan satu-satunya, itu memang ada semacam apa yang disebut sebagai hal lainnya atau saling komplementer. Misalnya ada lobby, tadi lobby politik, lobby informal-formal, pertemuan ilmiah seperti kemarin. Kemudian juga semacam tekanan publik, demo itu bisa nggak ya? Demo itu bagian juga dari policy making process yang mungkin menggunakan cara-cara yang demonstratif tadi ya, demo ya. Nah, tapi dalam konteks demo tadi bisa juga nggak demo itu bawa policy brief kita, bisa nggak? Ya dalam pertemuan informal pun juga di restoran sambil bawa satu lembar policy brief, atau dalam konteks sudah masuk ke web itu bisa klik-klik pakai iPad di kafe-kafe, bisa nggak? Ya untuk ini loh policy briefnya, Bapak bisa klik di situ. Nah, sehingga kami memang melihat bahwa policy brief itu memang satu hal yang sangat kunci ya. Dan nanti kita juga minta komentar para pengambil keputusan ya, di Dinas Kesehatan juga, apakah perlu enggak ini semacam ini atau tidak perlu advokasi dari perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Nah, di sini saya akan mencoba melihat ada dua kasus yang menarik ya. Jadi sesuai ada yang perkataan Bu Dumilah ya. Jadi ada policy brief, jadi kita fokus pada policy brief ya, bukan demonstrasi ini ya, policy brief ya. Untuk sebuah isu yang belum ada kebijakan publik atau sedang disusun prosesnya. Kemarin Pak Sunjoyo dari Kemenkes, Biro Regulasi ya, menyatakan bahwa dalam tahun depan ya, itu ada sekitar 15 PP peraturan pemerintah yang akan disusun atau yang harus disusun ya. Anda bisa bayangkan ya, 15 PP itu adalah 15 kebijakan publik yang levelnya cukup tinggi ya. Paling tinggi undang-undang ya, tapi PP itu di bawah undang-undang yang harus disusun. Nah, apakah kita perguruan tinggi itu akan diem saja? Nah, ini menarik ya, dan saya yakin dengan adanya undang-undang tenaga kesehatan, undang-undang perawatan ya, perawat ya, itu akan ada tambah lagi PP baru yang akan dibentuk. Ini aja PP untuk undang-undang pendidikan dokteran, undang-undang rumah sakit itu masih banyak yang belum dibikin. Bahkan banyak undang-undang itu yang sudah jalan sampai 10 tahun kemudian PP-nya juga belum terbentuk, itu juga ada. Jadi ada di sini yang untuk sebuah isu yang belum ada kebijakan publiknya. Kalau sama sekali blank, bikin undang-undang baru ya misalnya.
Kemudian policy brief untuk sebuah kebijakan yang telah ada, ini contohnya yang kemarin kita bahas adalah kasus JKN. Nah, sehingga mohon kita lihat ya, nanti dibahas pada diskusinya, kasus apa yang ada di tiap kelompok kerja nih. Nah, nanti kalau kita gambarkan mulai dari ide, pilot, naskah akademik, sampai ke evaluasi kebijakan, ini ada suatu kontinum yang di sini mungkin belum ada kebijakan publik, di sini sudah ada kebijakan publik. Ya, seperti JKN itu sudah jadi legislasi, sudah jadi undang-undang, ya. Nah, tapi undang-undang ini harus kita lihat pelaksanaannya, kita monitor, kita evaluasi. Karena kita percaya betul nggak bahwa undang-undang itu sesuatu yang bisa tidak sempurna ya, paham ya? Seperti tadi malam kita bisa melihat ya betapa sulitnya hanya dalam waktu berapa jam itu sebuah keputusan penting harus dibikin. Jadi tekanan waktu dan tekanan politiknya sangat tinggi. Sehingga hasilnya dalam katakan, saya maaf katakan compang-camping bisa nggak? Bisa terjadi. Ya. Baik, saya sebagai peneliti masih melihat tapi ini celakanya nih. Sebagian dari teman kita yang di kementerian ataupun itu merasa bahwa semua undang-undang udah baik. Jadi kegiatan monitoring dan evaluasi dari pihak independen itu hanya dianggap sebagai pengganggu. Ya. Nah ini juga ada sebagian yang masih berpikir seperti itu. Nah ini yang benar tadi dikatakan oleh Bu Tias ya, apakah kita perguruan tinggi itu akan mendiamkan? Nah contoh undang-undang JKN kemarin Pak Adang dari Dewan SCSN ya, kan juga mengakui bahwa undang-undang itu diketok atau disusun dalam waktu yang cukup panjang dan dalam kondisi yang tidak ideal. Nah inilah, oke. Nah sehingga dari sini kita akan masuk pada kasus yang real. Nah, nanti juga Anda pilih, jadi di tiap-tiap kelompok kerja itu juga harus memilih. Mungkin ada kasus yang sudah real seperti ini, sudah ada kebijakan publiknya. Jadi kita harus mulai fokus ya. Jadi apa sih artinya atau bedanya antara riset kebijakan dengan yang bukan kebijakan? Boleh nggak kalau saya secara tegas menyatakan bahwa ya itu terkait dengan kebijakan publik tadi. Kalau ini bukan terkait dengan kebijakan publik, itu bukan riset kebijakan. Ya, termasuk yang dalam konteks yang ide ya, misalnya ada clinical trial untuk sesuatu. Ya. Misalnya obat anti AIDS yang baru atau Ebola ya. Bisa nggak itu disebut sebagai riset kebijakan? Bisa, asal di statement bahwa ini akan mengarah pada penggunaan alokasi anggaran untuk obat baru yang akan kita dapatkan. Tapi kalau itu lebih cenderung sebagai penemuan molekul baru misalnya, atau itu bukan riset kebijakan, itu riset biomedik murni. Ya. Tapi kalau ini obat baru ini akan dipakai untuk ini tujuannya untuk apa kebijakan ini ya, itu sudah bisa kita anggap sebagai bagian dari riset kebijakan. Simple kan nih kira-kira sederhana definisinya. Oke. Nah. Tadi Bu Dumna juga sudah membahas mengenai proses kebijakan, mulai dari penetapan agenda, perumusan, pelaksanaan, sampai ke evaluasi. Tadi kalau Bu Dumila pakai jarum jam yang terbalik, ini jarum jam yang benar. Jadi memang ini sekali lagi versinya macam-macam ya, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan ya sama aja visinya. Nah, monitoring dan evaluasi ini, nah ini, jadi kita bisa mengidentifikasi dan menemukan kekurangan dalam penyusunan kebijakan atau kesalahan dalam pelaksanaan, bisa dipahami ya. Selama 2 hari yang lalu, menurut Anda gimana? Yang terjadi untuk JKN ya, itu hanya masalah operasional yang salah atau masalah desain kebijakan yang keliru? Dua-duanya toh? Ya, saya sepakat dua-duanya. Kalau masalah seperti IT Puskesmas yang lambat itu masalah apa? Teknis pelaksanaan. Ya. Atau obat yang harusnya 2 minggu diberikan itu cuma 3 hari atau berapa, itu teknis. Tapi pertanyaan, mengapa kok orang yang sakit, yang kaya itu bisa dapat banyak, tahu ya? Untuk beli yang premi yang 59.500, ternyata itu kelas menengah ke atas yang dalam kondisi sudah sakit parah dan boleh mendapat bantuan tanda kutip ya, uang BPJS. Itu salah pelaksanaan atau salah kebijaksanaan ya? Ya, kalau menurut saya, dan ini ideologi bermain, ya ideologi berpengaruh nih. Kami menggunakan pola berpikir bahwa sebetulnya uang negara, uang PBI yang sedikit itu harus dipakai untuk mereka yang betul-betul membutuhkan, by name, by address, yang miskin dan
terlantar tadi. Ya. Tapi bisa nggak uang PBI itu jangan-jangan tidak sampai ke orang miskin di Papua atau di NTT, tapi dipakai untuk menambah kekurangan yang terjadi pada non PBI mandiri. Makanya ada satu rekomendasi, pisahkan itu apa. Jadi ada kompartemen tadi, secara accounting dipisahkan. Nah, ini bisa nggak kita mulai memilah lagi? Itu masalah manajemen pelaksanaannya nggak beres, tapi kebijakan sudah bagus, atau itu jangan-jangan desainnya itu ya sudah keliru. Nah ini. Nah, Anda nanti tolong bahas ya di semua pokja saya kira ada, atau kebijakan gizi misalnya, ada nggak? Ya, gizi mengenai pemberian makanan tambahan misalnya, itu salah desain atau salah pelaksanaan itu? Apa? Nah ini bisa dilihat ya. Oke ya. Nah, sekarang isu kritisnya yang nanti kita akan coba diskusikan, bagaimana polisi dapat digunakan untuk mengaruhi keputusan. Nah, apakah perlu dikombinasi dengan kegiatan lainnya? Nah, ini kita perlu untuk memahami apa yang disebut sebagai evidence base tadi yang Bu Dumna sudah menyatakan. Nah, ini prinsip-prinsip evidence based policy yang mari kita akan juga nanti diskusikan di dalam kelompok kerja. Jadi tiap-tiap kelompok kerja nanti harus bisa mengidentifikasi mitra pengambil kebijakannya ya. Mitranya siapa? Bisa presiden, bisa nggak? Bisa aja. Yang pembiayaan itu menurut Anda siapa logikanya? Yang bikin kebijakan tadi. Jadi yang keputusan publiknya itu di level mana? Apa? Kalau saya lihat JKN itu bukan Menteri Kesehatan, itu presiden. Jadi presiden lah yang harus menggunakan evidence based policy ya untuk sekelompok masyarakat Indonesia itu harusnya presiden. Tapi celakanya di debat publik mengenai capres ya, debat di TV itu dua Prabowo dan Jokowi itu tidak membahas sama sekali JKN. Ya, tapi di Amerika debat antara Obama dengan Mitt Romney ya dari Republik itu debatnya serius, dan Obama sampai apal angka-angka loh, bisa menjawab dengan angka. Ya, jadi tidak hanya ngomong bla bla bla, tapi angka, argumennya sampai ke detail tadi. Nah, inilah yang menarik. Jadi ketika bicara evidence based policy making, itu keputusan publik di level mana, itu apakah pakai bukti atau tidak. Karena ini yang tadi dikatakan para profesor, para dokter itu bagus karena mereka sering menggunakan keputusan kliniknya berbasis pada evidence klinis ya. Jadi ini model evidence based klinis dibawa ke evidence based policy, tapi tentunya ada perbedaan bagaimana tingkat polisinya ya. Kalau semua harus clinical trial ya nggak mungkin, tapi tetap harus ada evidence dalam berbagai tingkat kesahihannya ya. Nah ini, oke, nah itu yang rasional tapi kita akan masuk yang Pak Mubasir suka nih yang model evidence based dan policy making. Ternyata bukti ilmiah itu hanya satu dari berbagai macam faktor yang bisa membuat keputusan itu dikerjakan. Ya. Nah ini, jadi bukti ilmiah mungkin bisa kalah oleh kepercayaan, bisa nggak? Saya taunya ini kok, saya percaya ini nggak peduli. Atau nilai-nilai ideologi yang dia anut ya. Atau pengalaman, bukti anekdot atau opini, atau masalah praktis, hambatan politis. Kalau saya misalnya menggunakan kondom sebagai alat kontrasepsi dan saya mempromosikan secara luas, bisa nggak dalam pilihan pilkada atau pilihan presiden saya akan tidak dicoblos oleh kelompok-kelompok politik yang konservatif? Bisa nggak nih? Ya, ini hambatan sifatnya politis ya. Nah, ini menarik ya. Jadi kita akan sampai pada satu pertanyaan penting, sebetulnya keputusan yang dibikin itu rasional nggak? Berbasis bukti ilmiah tidak nih? Situasi yang dihadapi kita begini, itu tidak ada bukti ilmiah yang berasal dari riset dasar dan klinik, dan ada bukti ilmiah. Ya. Jadi memang kalau kita lihat dalam konteks di sini itu memang tidak ada bukti, ya, dan tidak ada penelitian dari klinis, riset dasar dan juga dari Kesmas itu tidak ada bukti ilmiahnya. Tapi tanpa bukti itu setiap tahun anggaran harus diputuskan nggak nih? APBN, APBD harus. Jadi itu seperti lokomotif yang
apa ya istilahnya tuh jalan terus ya. Tidak ada mereka, oh APBN ditunda dulu gara-gara tidak ada bukti ilmiah. Nggak ada. Jadi tanpa ada bukti pun ya APBN APBD harus ditetapkan. Betul nggak? Ada nggak aturan main bahwa seluruh APBN harus menunggu bukti-bukti ilmiah? Nggak ada. Nggak ada. Nah ini. Jadi lokomotif itu bisa lari kencang tanpa pakai bukti ilmiah ini. Ya. Nah ini tidak ada bukti ilmiah ya dari riset dasar dari klinik, dan ini yang juga menarik kalau kita lihat ini sangat penting untuk kesehatan juga ya, juga sosial macam-macam ya. Ya, tapi lebih percaya pada ini semua. Jadi ini memang tidak ada, atau ada di sini ya dalam konteks ini ya. Nah, namun yang terjadi apa? Walaupun ada bukti ilmiah, tapi nggak dipakai, bisa nggak? Ya, jadi yang B itu ada dua, B1 dan B2. Ada bukti ilmiah dari riset dasar dan ini ya, tapi evidence based policy-nya tidak dilakukan. Ada bukti ilmiah dan prosesnya ini yang baik ya, A1. Tapi ada juga yang B2, ada bukti tapi tidak dipakai. Paham ya? Ada bukti tapi tidak dipakai. Nah, memang di sini pertanyaannya apakah hanya bukti riset dasar dan klinis, bagaimana bukti dari policy riset ini yang jadi pertanyaan yang menarik ya, karena ini yang sering bahwa kita harus punya dasar bukti yang jelas. Nah, apakah policy riset kita itu juga akan jadi bagian dari riset dasar dan klinik tadi? Jadi riset dasar itu bisa biomedik, bisa juga riset kebijakan. Misal tadi alokasi anggaran yang kita teliti, ternyata anggaran BOK itu ya, paham ya BOK ya, Pak Aswad yang dikatakan ya, ternyata itu juga diterima oleh provinsi dan kabupaten kota yang fiskalnya tinggi. Ya, ternyata perlu nggak mereka? Tapi celakanya dengan ada BOK itu mengurangi APBD untuk kesehatan. Harusnya menurut kami ya, sekali lagi ideologi berperan, kami di UGM mengatakan tidak perlu. Jadi Kaltim itu buat apa? Kutai Kartanegara itu dikasih BOK itu. Itu harusnya BOK itu kasihkan ke NTT yang fiskalnya rendah. Paham maksudnya? Jadi desentralisasi itu ke situ arahnya. Nah, memang betul sebagian dari teman-teman di daerah kaya itu benar-benar bilang Pak langsung itu uang BOK itu cuma nyapein kerjaan administrasinya susah. Nah, DKI 20 tahun yang lalu untuk biaya subsidi OPRS rumah sakit mereka nolak karena uangnya kecil, capek ngurusnya, uang APBD aja nggak habis, kenapa kok harus nah jadi ini yang menarik ya. Jadi ini gimana? Ini bukti dasar nggak nih? Riset dasar itu ada riset dasar dalam biomedik, riset dasar dalam alokasi anggaran, riset dasar dalam politik, macam-macam. Bisa dipahami ya? Jadi ini dipakai nggak nih? Nah sekarang sudah mulai. Jadi setelah bertahun-tahun hanya pada menyadari betul bahwa di pusat itu kenapa kok BOK itu tidak dialokasikan berbasis juga pada kemampuan fiskal. Jadi semakin tinggi kemampuan fiskal itu BOK bisa nggak semakin turun ya, atau minta dana pendamping yang lebih tinggi misalnya gitu. Oke. Pertanyaan kritisnya, nah ini mengapa terjadi situasi yang mungkin tidak ada evidence? Mengapa? Nah ini mungkin kesalahan kita juga, kita nggak riset dasar nih. Nah. Atau terjadi situasi di mana ada evidence namun tidak dipakai. Nah ini masalah apa nih? Jangan-jangan kita juga salah. Kita nggak mengadvokasi, kita hanya meneliti untuk naik pangkat jadi profesor bisa nggak? Atau untuk kum. Tapi kalau sampai ke advokasi kita nggak mengerjakan. Ya tahu ya, ada tuh seperti itu ya. Ini ilmuwan, ya. Nah, Japersal. Syaratnya kan harus di pelayanan kesehatan. Ternyata diklaim juga dan tidak di pelayanan kesehatan. Seharusnya itu ada indikator bahwa apabila diklaim bukan di pelayanan kesehatan itu akan memberi sanksi. Sehingga orang itu kita jelaskan berdasarkan evidence. Nah itu bisa, itu mungkin selama tidak ada sehingga orang suatu pejabat atau suatu pejabat publik membuat suatu kebijakan tanpa ada sanksi dia tidak apa-apa itu. Ya, jadi kita bisa BPJS memverifikasi
setelah 15 hari ya itu dibayar. Ternyata ada potensi untuk dilakukan fraud, yaitu korupsi atau penipuan ya. Nah ternyata antara 15 hari sampai akhir tahun itu tidak ada semacam aturan kalau sebuah rumah sakit itu melakukan penyimpangan tadi, itu apakah dia harus mengembalikan uang tidak ke BPJS. Sebaliknya kalau BPJS itu membayar terlalu rendah, ya, apakah juga ada kewajiban untuk menambah. Jadi ini ada suatu situasi yang blank, Pak. Tidak ada aturan. Padahal evidence, nah ini yang menarik. Evidence-nya dari mana nih? Tadi bukunya Bu Dumilah itu banyak box dari Indonesia ya. Tapi evidence yang bisa kita pakai itu juga bisa dari evidence dari luar negeri. Nah ini perdebatan mengenai masalah BPJS dan fraud itu ya. Ada sekelompok ilmuwan di Mas UGM ya, kita getol sekali menggunakan semacam ini bukti dari luar negeri. Amerika itu ada 3-10% itu dikorup itu besar ya. Australia juga begitu. Tapi ada sekelompok juga yang mengatakan, Pak Laksono jangan nakuti kami. Kita belum jelas ada evidence-nya. Nah, ini yang menarik. Kalau kita nunggu evidence itu jalan, jadi itu bisa bertahun-tahun, Pak. Atau gubernur, bisa nggak? Bisa aja. Dan kita berharap betul Pak Jokowi ini jangan seperti Pak SBY ya. Pak SBY itu terus saja nggak tahu mengenai BPJS. Ya. Dan Pak Jokowi juga di ujung situasi yang kelihatannya juga mengenai Indonesia Sehat dan itu dia tidak paham betul menurut saya. Untuk dikerjakan seluruh Indonesia, tapi kalau untuk Solo atau untuk DKI mungkin paham betul ya. Tapi apa implikasi untuk seluruh Indonesia belum tentu ya, belum tentu nih. Ya. Nah, jadi kita perlu betul identifikasi siapa mereka. Nah, menterikah atau anggota DPR atau dirjen atau mungkin di gubernur, bupati dan sebagainya ya, atau kepala dinas ya. Ya. Kemudian bagaimana situasi pengambilan keputusannya? Nah ini yang perlu kita lihat tadi. Apakah sifatnya itu sangat politis, tidak rasional, atau sudah mulai menghargai evidence, bukti. Nah ini juga perlu kita lihat ya. Kemudian bagaimana cara melakukan proses penyampaian masukan tadi. Nah ini yang menarik ya. Jaringan ini punya tujuan yang sangat penting juga bahwa kita harus bisa membuat kesehatan itu banyak orang-orang yang bisa atau peneliti yang bisa memberikan policy brief. Dan tidak hanya orangnya itu saja, paham ya? Kadang-kadang kalau lihat seminar-seminar nasional atau internasional di Indonesia itu yang muncul tuh namanya cuman L4, lu lagi, nggak ya Pak Askubat Gani, ya kadang-kadang saya, Pak Asbullah ini, nggak lebih dari 10 orang nggak kira-kira? Paham nggak? Coba deh dihitung nih, yang bicara di plenary itu. Makanya kami di jaringan itu ingin sekali yang muda-muda, dan Anda harus lihat betul ya. Kalau Anda lihat di TV ya, di Metro TV itu ya misalnya, untuk Corruption Watch ya. Yang diwawancara siapa? Yang tua-tua kayak saya atau yang muda-muda? Yang muda-muda. Dan mereka paham betul data. Iya, paham betul data, dan mereka noting tulus. Kadang-kadang orang kayak saya itu profesor juga kadang-kadang nanti kalau ada apa-apa dengan kritikan saya nggak bisa dapat proyek. Oh, bisa nggak? Nanti ini juga bisa jadi. Nanti kita lihat independensinya itu harus kita lihat ya. Tapi kalau yang muda-muda ini dengan data yang benar, Anda bisa argumentatif betul. Ya, yang penting pakai data nih. Jadi yang Corruption Watch itu saya lihat berapa orang dia atau yang transparansi anggaran itu saya kenal mereka semua di bawah 40 tahun. 30-an, 35, ini. Tapi mereka pegang data betul. Nah, nih. Dan bagaimana prosesnya ini yang nanti kita akan lihat betul ya, apakah prosesnya itu akan masuk melalui proses resmi atau tidak resmi, atau lobbying, atau apa itu Anda harus bisa pilih, tapi selagi ini terkait dengan situasi pengambilan keputusan. Nah, sehingga ini yang juga nanti kita harapkan Anda diskusinya, apa judul topik yang perlu dijadikan policy brief ini. Dan ini harus kembali lagi masuk pada kebijakan publik apa ya, undang-undang apa, PP apa, pasal berapa, kalau perlu ya nanti seperti yang JKN yang sedang kami susun ini nanti timnya Mas Wisnu juga harus mulai melihat pasal berapa ya atau ya. BPJS, undang-undang BPJS pasal gini, undang-undang SI pasal itu yang tidak masuk akal. Nah, itu yang nanti kita akan kritisi betul. Paham ya? Jadi kita tidak
abstrak, ya tidak abstrak, tapi betul-betul masuk pada hit the target. Karena apa? Harapan kita bisa memperbaiki kebijakan. Dan yang diberikan policy brief juga paham, oh ternyata kebijakan yang lama itu punya kelemahan ini itu. Usulnya seperti ini. Kalau dia baik ya dia mikir, kalau dia nggak baik ya apa kita tekan terus. Oke. Nah inilah, jadi kira-kira masuk akal nggak nih diskusi kita nanti selama sebelum sampai Jumatan sampai nanti sore, dan nanti sore kita akan kumpul lagi untuk membahas judul topik apa dan kira-kira tadi apa situasi yang harus kita hadapi ini. Anda berani nggak masuk ke level presiden nanti setelahnya? Ya, oke, dah ya. Oke, sekarang kita indikator yang jelas Pak. Indikator tadi Pak. Jadi indikator yang terukur lagi Pak. Nah, misalnya tadi ketika bicara mengenai JKN tadi ya, sebenarnya keadaan sosial bagi rakyat Indonesia Pak. Betul nggak ya? Ini kan indikator loh, ya. Harus apa indikatornya Pak? Tujuannya kan jelas bahwa JKN itu harus meningkatkan keadaan sosial bagi rakyat Indonesia. Tapi apa indikatornya? Nah, ketika kita pakai MONEF-nya itu indikatornya pakai ini Pak. Orang NTT dapat seperti kemarin Pak NTT ya, Pak Bobi ya, menyatakan dapat berapa? Kalau jatah itu apa? Seharusnya dia bisa ngeklaim 75 miliar sebulan, ternyata gara-gara kekurangan rumah sakit dan tenaga kesehatan hanya bisa ngeklaim 50 miliar. Jadi ada dana sisa berapa? 20 sampai 25 miliar tadi ya. Itu dibawa kemana uang tadi? Ini indikator nggak nih? Bisa nggak nih? Jadi ketika kita monitoring tadi, ternyata tidak sampai uang itu ke yang harusnya menggunakan karena masalah akses ya, atau masalah tidak ada SDM. Nah sekarang yang menarik ya nanti kita lihat Pak, dokumen-dokumen kebijakan itu sering sekali kalau kita baca termasuk di Bappenas ya, indah betul Pak, bahasanya itu indah betul Pak. Tapi begitu kita lihat itu apa sih indikatornya untuk bisa kita MONEF tadi, bingung semua. Nah, makanya kita harus betul Pak mencari apa indikator untuk MONEF ya nih, yang betul-betul cocok untuk mengukur apakah kebijakan itu mencapai tujuan atau sudah mulai menyeleweng. Nah, itu Pak. Nah, ya. Setuju Pak apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa kelemahan kita ada di MONEF Pak. Dari hasil supervisi atau monitoring yang dilakukan oleh Dirjen Bangda terhadap implementasi dari RPJMD yang ada di daerah Pak ya. Misalnya dalam RPJMD-nya ada 100% yang harus tercapai Pak. Ternyata di dalam 5 tahun berikutnya itu hanya 30% yang tercapai. Artinya banyak program-program yang tidak disusun berdasarkan RPJMD. Artinya banyak kepentingan lain yang ada di situ untuk yang berperan untuk bagaimana memasukkan kepentingan mereka ke dalam dokumen yang akan dilaksanakan secara per tahun tadi Pak, RKPD-nya. Begini itu Pak, terima kasih. Ya, saya kira ini satu hal yang sangat kunci Pak, bagaimana kita mengkonkretkan Pak. Jangan sampai ini seperti, ini pertanyaan menarik ya, ini cuma lucu aja ya. Sebetulnya apa indikator Kementerian Agama itu sukses Pak? Bingung nggak menjawabnya tuh? Apakah hajinya itu selamat tidak keracunan makanan di sana? Ya, oh bingung Pak, tapi kalau Kementerian PU bisa nggak, lebih konkret nggak? Apa jembatan-jembatan itu tidak ambruk, jalan-jalan bagus, itu jelas nggak? Jadi ada beberapa kementerian termasuk kesehatan Pak, bagaimana imunisasi itu berhasil Pak, itu nggak ada indikatornya Pak. Nah, kalau indikatornya cuma tanda kutip cakupan, cakupan tinggi ternyata masih banyak outbreak. Ya, nah ini jangan sampai nanti Kementerian Agama itu nanti ini jokes saya. Menterinya bilang, nah nanti kita tunggu saja, kapan Pak? Ya nanti di surga apa di neraka. Kalau di surga penuh orang Indonesia, berarti kita sukses. Nah, jokes ya. Oke Pak Mubasir, ya. Silakan. Suatu berita di koran, satu pendapat di koran. Pendapat itu adalah evidence tentang pendapat dari orang yang, kalau orang yang nggak sekolah, evidennya lemah. Kalau profesor yang nulis lah, evidennya agak kuat. Aktivis LSM sangat kuat sekali karena dia berada di lapangan. Nah, jadi jangan khawatir. Nah, untuk hal semacam itu kita harus kasih quote-quote atau box-box di dalam itu tadi supaya lebih jelas. Nah, saya sendiri berpendapat bahwa dalam policy yang sangat dinamis, evidence itu tidak selalu bentuknya tertulis. Memang policy juga kadang-kadang sudah ada yang tertulis, tapi banyak yang tidak tertulis. Jadi artinya
kita juga tidak terlalu khawatir kan dinamika dari policy itu. Tertulis itu kan hanya karena sudah disahkan. Tapi setelah disahkan pun bisa lain lagi. Oke, jadi saya ingin tegaskan tentang bahwa evidence itu selalu ada. Nah, dalam bidang seperti kita tidak ada, kita bisa cerita prakteknya puskesmas di tempat saya seperti ini misalnya, itu evidence. Tidak ada yang menulisnya. Tapi Anda tentu saja nama Anda tadi menjadi kredibilitas. Kalau Anda bohong tentu saja bukan jadi evidence. Nah, banyak yang kita khawatirkan karena itu evidence itu palsu. Tapi kalau kita bicara palsu, yang ditulis di jurnal ilmiah pun banyak yang palsu. Maksud saya, Anda cerita banyak. Hati-hati ya, saya kira. Jadi satu yang penting juga evidence tentang program. Kalau kita bicara evidence di jurnal biasanya tentang outcome, dampaknya. Tapi evidence tentang bahwa kepala puskesmas itu tidak kompeten itu tidak pernah ada. Padahal ada banyak. Bahwa seorang kepala dinas kesehatan tidak kompeten atau tidak sesuai dalam bidangnya itu juga banyak. Tapi juga misalnya ada evidence bahwa meskipun dia tidak sesuai bidangnya, bukan ahli politik kok tapi bisa jadi presiden, itu juga evidence yang menunjukkan bahwa dia bisa gitu. Jadi ya, ini yang pandai-pandainya kita memilih evidence. Nah ini khawatir saya, nanti memang selalu ada quote-quote yang banyak sebenarnya di dalam Evidence seperti mungkin Pak Mubasir sangat ekstrim untuk satu puskesmas, mungkin untuk kepala dinasnya itu bisa menjadi satu bukti ya, case, nggak masalah. Nah, tapi evidence lainnya misalnya Anda meneliti mengenai anggaran yang alokasi dari tahun ke tahun, belum pernah dipublish di jurnal. Dan itu yang dikerjakan oleh kelompok-kelompok LSM yang untuk anggaran tadi yang bisa ngeklaim bahwa, bukan ngeklaim ya, menyatakan bahwa ternyata kok efisiensinya tinggi, ternyata 25% anggaran itu dipakai untuk perjalanan dinas misalnya. Ini kan ada evidence dari mana? Dari data yang ada di expenditure-nya di pengeluarannya pemerintah. Nah ini, itu evidence juga. Jadi saya tidak bermaksud bahwa evidence itu harus dari peer review jurnal, tidak. Nah, itu bukan yang kita pakai untuk policy brief tadi. Anda punya penelitian, silahkan. Ya, jadi ini kita lebih liberal dibanding dalam konteks klinis karena teman-teman klinis lebih kalau itu harus clinical trials harus begini. Nah, kita nggak bisa seperti itu alirannya. Kapan akan ada muncul policy brief? Nggak akan muncul. Itu. Ya, oke. Ada lagi yang mau? Jadi satu hal yang perlu mungkin saya usul gitu, bila mana nanti ada kesempatan untuk mendorong ini bahwa pertimbangan jangan dibilang perjadin itu buang-buang uang gitu. Tidak selalu. Selama perjadinya bisa diberikan indikator ataupun target yang jelas gitu. Apabila memang biayanya besar, memang itu kenyataan yang harus dilakukan. Gitu. Karena ada peraturan tersebut akhirnya malah kita nggak bisa monitoring evaluasi dengan efektif. Terima kasih Pak. Ya. Jadi persistensi itu penting terus gigih terus ya. Itu harus kita punya ya. Nah ini menarik ya. Hadiah Nobel ya, tahu hadiah Nobel ya, yang ternyata untuk ilmuwan terkemuka yang bisa menemukan evidence yang untuk ilmu itu banyak yang ditemukan tahun 30-an, tahun 60-an, 70-an, baru disadari, oh benar, paham ya. Nah dalam konteks tadi, situasi tadi, Anda pasti akan menjumpai deh, saya bertahun-tahun tuh menjumpai kelompok yang tadi yang saya kemarin katakan, sudah kok, tahu ya. Kita usaha seperti ini sudah semua. Jadi dia nggak mau lihat dulu, nggak mau tanya apa isinya, walaupun itu belum atau sudah ada cuma satu kalimat yang tidak ada makna apa-apa itu, paham ya ini? Ya, atau yang sangat ekstrim denial, kita nggak butuh Anda, nggak apa-apa, bisa aja, nggak apa-apa. Nanti kita tahun depan kita lihat lagi, data tambah lagi. Jadi ada istilah yang kita sebut sebagai, Anda tahu apa? Pabrik obat itu punya representatif tuh ya, tahu ya? Detailer, tahu ya? Apa kerjanya detailer tadi? Kan meyakinkan tuh, dokter tuh. Dan sekali jadi enggak? Oh enggak, berkali-kali. Nah, jadi berkali-kali meyakinkan tuh sampai namanya detailing, sampai detail betul. Nah, bisa enggak kita, apalagi yang kontroversial nih, membuat detailing terus. Ini POK ini berapa tahun ya kita, 4 tahun mungkin ya, 3 tahun, 4 tahun ya terus. Tahun ini sudah mulai banyak yang menurut kami sudah mulai benar ya, mulai ada perubahan. Tapi pertama kali itu, susah sekali. Ya untuk sekali lagi ya, bahwa kita tidak hanya sekali Pak. Bisa berkali-kali, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Tapi nggak apa, persisten itu penting. Dan yang penting bagi kita perguruan tinggi ya, ini jangan sampai kita itu dianggap orang yang cuma nonton,
dan mempunyai kesalahan pembiaran, tahu ya? Kesalahan pembiaran itu apa? Udah tahu kita itu ada yang salah, kita diam saja. Nah, kalau kita punya bukti evidence, punya bukti policy brief atau seminar atau apapun namanya, kan kita tahu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ternyata salah, bisa nggak? Cuci tangan kita, kan sudah saya berikan. Unpad sudah memberikan masukan pada Dinkes Provinsi Jawa Barat misalnya nih. Tapi Anda nggak dengerin, bisa nggak? Cuci tangan kita. Saya beberapa kali juga gitu, cuci tangan. Dulu pernah saya bilang bahwa ada buktinya, ada seminar seperti ini, Anda nggak dengar. Nah, ini menarik ya. Jadi gaya-gaya seperti ini itu kita dosen itu mampu nggak atau mau nggak? Mampu. Karena ada satu teman saya tuh yang nggak mau gini. Dosen tuh nggak perlu sampai ke tadi. Itu kayak merendahkan diri kita. Waduh, bisa aja. Itu masalah-masalah personal value ya. Tapi kalau saya sebagai dosen, saya tidak mau misalnya ya, ini contoh di DIY ya. Kematian ibu dan bayi ini real betul ya. Kita kan, UGM terkenal mempunyai konsep KIA, dipakai di NTT, di mana-mana ya. Tapi kita kaget betul, 4 tahun yang lalu, loh ternyata kok kematian ibu dan bayi juga meningkat di Jogja. Paham maksudnya? Malu nggak kita? Malunya sama mati. Ini apa-apaan ini? Jadi Anda kayaknya canggih betul di luar, tapi nyapu halaman rumah aja nggak beres-beres ya. Hanya ya kita kembali lagi ke Jogja, mari kita bantu bersama-sama dengan dinas provinsi kita bantu, dan lumayan sudah ada mulai tidak naik tapi berhenti, sudah mulai turun ya, atau kadang-kadang naik dikit ya. Tapi yang penting ada usaha dan kita tidak membiarkan. Dan apakah kita sebagai dosen, sebagai profesor itu turun derajat, bukan turun derajat kalau kita ikut ke situ, enggak. Ini tugas ilmuwan untuk masuk ke situ. Jadi profesor pun juga harus di lapangan, bukan profesor di belakang meja yang cuman utaati komputer. Enggak. Nah itu Pak, saya kira jangan sekali Pak. Jadi Pak, bisa berkali-kali presiden sampai dia 5 tahun menjabat, kemudian enggak apa-apa pun nanti bisa kita tagih. Pak, itu sudah pernah saya bilang Pak, kalau Bapak nanti enggak kepilih lagi ya salah Bapak. Bisa kejam betul ya. Dari tadi agak berpikir gitu ya, dari pertama kali kuliah ketemu kebijakan gitu, benda itu kan sudah ada, apalagi kalau di model Eastern itu tahun 72 kan ya Prof ya. Nah yang saya bingung kenapa kok udah dari tahun 72 sampai 2014 ini kok black box-nya masih black aja gitu Prof. Nggak ada yang berusaha mendiscover itu kontennya seperti proses yang terjadi sebetulnya seperti apa gitu. Apakah saking rumitnya proses yang terjadi akhirnya menyerah gitu ya peneliti, atau masa nggak ada satu effort kemajuan gitu ya. Paling nggak jadi black box gitu ya Bu Tias, ya grey lah atau apa gitu ya. Paling nggak kita bisa meraba-raba. Mungkin untuk tipe kebijakan yang berbeda kita bisa lihat gitu ya, apa yang lebih dipertimbangkan. Mungkin untuk kebijakan-kebijakan yang sifatnya pengadaan infrastruktur gitu ya, para pengambil kebijakan ini konsiderannya, determinan utamanya adalah masalah uang gitu ya. Untuk yang kebijakan sifatnya sosial, dilihat dari berapa jumlah rakyat yang mendapatkan manfaat gitu ya. Jadi paling enggak ada kemajuan gitu Prof, enggak tetap black box gitu ya. Karena menurut saya ini sangat penting, implikasinya nanti ke yang tadi kita bahas mengenai evidence gitu. Karena ketika kita tahu ketertarikan dalam satu tema kebijakan tertentu itu apa yang akan dipertimbangkan utama oleh pemegang kebijakan ini, evidence yang perlu disiapkan kan otomatis berbeda ya Prof. Ketika misalkan pertimbangan tadi uang, ya berarti evidence yang berkaitan dengan dana gitu yang kita perbanyak gitu. Oh iya. Ya. Oke, jadi kita kembali sini Pak. Betul ya, ini bagian dari riset kebijakan ke arah metodenya Pak ya. Bukan topiknya ya, tapi metode ya. Memang black box tadi itu kalau kita lihat, ini kan proses dari ide naskah sampai menjadi legislasi ya. Itu enggak cuma pendek segini, bisa 10 tahun, bisa 3 tahun, bisa 2 tahun, bisa 1 bulan juga bisa. Ada yang cepat sekali juga ada. Seperti yang kontroversial itu ya, itu bisa karena atas pesanan harus segera jadi ya. Nah, memang ini menarik ya. Kita sendiri belum pernah atau Bu Tias bisa menjawab ya. Tapi Bu Dewi Maharani ini ada di sini orangnya ya. Jadi Bu Dewi itu pernah meneliti yang S3-nya. Terus ada black box-nya. Mengapa kok alokasi anggaran itu nggak masuk akal? Karena ada permainan di Senayan. Tahu Senayan apa? Ada Kuningan, ada Senayan. Ya, antara Senayan dan Kuningan itu kuat mana untuk alokasi anggaran kesehatan kira-kira? Bu Dewi gimana jawabnya? Coba Bu Dewi bisa menggambarkan mengenai situasi alokasi anggaran waktu itu. Tapi ini belum ditulis karena Bu Dewi waktu juga
kagok-kagok tulis nggak langsung tulis aja. Enggak, maksudnya belum jadi buku kan. Sudah saya triangulasi ke seluruhnya dan akhirnya saya bertanya ke salah satu responden saya di DPR dan dia bercerita dari A sampai Z sehingga yang sekarang ini sudah terbuka. Zaman saya dulu penelitian itu sudah saya temukan mulai sejak tahun 2006 gitu. Dan luar biasa DPR itu, luar biasa enggak benernya gitu ya. Luar biasa enggak benernya dalam proses alokasi anggaran, terutama untuk hal-hal yang bersifat teknis untuk pengadaan di rumah sakit. Itu benar-benar dia rubah tanpa ada koordinasi dengan Kemenkes sebagai kementerian teknis yang mengatur dan yang punya kebijakan bahwa kalau rumah sakit tipe B itu dapatnya apa, tipe C dapatnya apa. Ini enggak. Tiba-tiba aja daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah gitu ya, si DPR-nya kepingin sekali ada rumah sakit tipe A, ya bangun aja tipe A di sana tanpa dipenuhin infrastrukturnya, dan sekarang ya nggak dipakai gitu oleh daerah, dan ini kan menjadi sesuatu yang nggak benar karena di belakangnya itu tadi dia ingin ada sesuatu karena fee ya, masalah fee, dan itu rebutan di antara partai-partai politik, mereka rebutan. Ya, Ini. ya selamat guys. Makasih, saya nambahkan sedikit. Kenapa tetap black box gitu ya? Betul, Eastern 72 dicoba diperjelas, dimodifikasi oleh Anderson belasan tahun kemudian. Tapi dia tetap menjadi teori klasik yang sampai kapanpun black box itu selalu terjadi. Meskipun beberapa poin utamanya, pilarnya bisa dijelaskan. Ketika kecelakaan pesawat selalu black box dicari, betapapun warnanya orange, tapi karena kalau kemudian ditemukan dia bisa bercerita hal-hal detail seperti yang barusan misalnya disampaikan oleh Bu Dewi. Satu contoh, jadi artinya intinya mengatakan dalam black box tersebut terjadi interaksi dan bargaining position antar elit. Dan apa yang diinteraksikan, yang ditawar-menawarkan itu soal kepentingan, material, non-material, ada soal value yang melekat pada diri, pada kepentingan kelompok, partai dan seterusnya. Itu pola-pola umumnya, tetapi itu terjadi. Satu contoh, 1 menit barangkali, RUU keperawatan. Saat masih jadi RUU, saya tulis buat studi kecil, perspektif ekonomi politik pada agenda setting penyusunan RUU keperawatan. Itu misalnya ada seorang anggota Komisi 9, dokter, ya, ketua pansusnya, waktu itu panjanya pernah mengatakan bahwa saya pribadi tidak setuju. Tapi karena ini inisiatif DPR, saya tidak bisa eksplisit mengatakan seperti itu. Tetapi itu diketahui oleh PPNI yang sempat mengatakan, dulu dia sekarang nggak setuju dokter tersebut. Padahal dahulu kami dukung waktu mencalekkan, kami kerahkan misalnya sebagian anggota kami. Itu kan bargaining position. Artinya situasi itu terjadi. Itu black box. Hanya bisa dibuka detailnya kalau dipelajari soal interestnya, dan sebagainya. Tetapi polanya tetap seperti itu. Kira itu, terima kasih. Seorang antropolog bagus sekali kalau dia mau meneliti mana ini. Jadi saya baru mau bilang teman-teman antropolog ya, Bu Ati ada nggak? Ya coba deh Bu Ati, apa kita bikin kebiasaan mereka membuat itu gimana? Apa jangan-jangan ini kan sebenarnya ketika bikin naskah akademik kan semua rasional ini, betul nggak? Rasional. Tapi black box tadi itu bisa masuk ke sini itu udah nggak karu-karuan. Dan celakanya lagi ada yang terbalik, bikin dulu keputusan kemudian naskah akademik dibikin sesuai dengan ini. Itu ya ada, dan ada yang mau ngerjakan juga akhirnya. Jadi ada yang tanda kutip ilmuwan yang agak yang melacurkan diri juga ada. Ya itu yang menarik. Satu lagi Mas. Ya silakan. Ya. Satu lagi ya. Ya. Sebetulnya lanjut yang tadi Prof, sejalan dengan yang Prof Laksono tadi bilang gitu ya. Ini keidean aja Prof. Ini masih nyambung yang tadi ya Prof. Jadi saya keidean memang salah satunya mungkin memang untuk pejabat publik fit and proper testnya harus dimasukkan bab itu ya Prof ya. Analisis dari sisi psikologis dan antropologi gitu. Sehingga kita tahu oh ini si pemegang kebijakan pattern dia ketika mengambil keputusan itu seperti apa gitu. Dan itu para pembuat policy brief ini diinformasikan gitu. Jadi kita tahu juga cara untuk masuk ke si bapak ini seperti apa dan segala macam. Itu masalah ide saja Prof. Kemudian yang kedua yang dari saya tadi masalah usulan saja Bu. Ya, yang kedua dari saya itu masalah yang evidence tadi Prof. Sebenarnya saya tadi kepikiran juga, apalagi dari yang Prof Laksono bilang bahwa evidence yang dimaksud bukan harus dari paper yang sifatnya scientific. Nah, ya jadi kalau kita bandingkan dengan evidence based medicine itu kan ada level of evidence sih Prof ya. Mulai dari yang paling rendah itu expert opinion sampai yang paling tinggi systematic review, di bawahnya ada RCT dan segala macam. Cuman ketika kita lihat kok kayaknya di situ banyaknya kuantitatif semua gitu.
Nah ini ketika kita berbicara di riset yang sifatnya policy, porsi kualitatifnya cukup banyak. Nah ini saya sambungkan dengan yang kemarin kalau saya mengamati forum kita 2 hari kemarin itu, meskipun saya juga amatiran gitu ya Prof ya, dari sisi penelitian kebijakan saya melihat masih banyak yang dalam hati saya bilang, misalkan saya lihat satu presentasi, wah ini mah nggak usah bikin penelitian juga saya tahu kesimpulannya seperti ini gitu. Jadi kualitas penelitian kebijakan, entah yang sifatnya analysis of policy atau for policy, menurut saya memang masih agak jauh sepertinya Prof ya. Nah itu nanti dikaitkan dengan skenario yang tadi Prof Laksono bilang, tidak ada evidence, B1, B2-nya ada evidence, satu dipakai, satu tidak. Karena kalau menurut saya bisa jadi sebetulnya sudah dipakai, sudah dipertimbangkan, tapi dari si pemegang kebijakan itu menilai bahwa evidence ini enggak relevan dengan evidence yang lain yang mungkin dia punya dan segala macam. Jadi apakah perlu ditata gitu Prof, evidence level dari penelitian yang sifatnya public health atau policy gitu Prof? Ya. Itu bisa kita, betul ini bagian penting dari proses kita untuk menuju ke sana ya, bagaimana level evidence-nya. Tapi jangan sampai kita takut dulu Pak, nggak mau apa-apa karena dituntut untuk seperti yang di klinik tadi, enggak. Nah termasuk seperti tadi yang katakan bahwa kalau gini aja bisa nggak usah teliti, memang iya. Ada berapa tuh yang datanya itu sebenarnya sederhana sekali. Tapi sekarang bagaimana link antara data tadi dengan legislasi ini, dengan peraturan itu bagaimana keputusannya, bagaimana evaluasinya. Itu yang kita kembali ke simple dulu. Coba yang penelitian kemarin yang saya lakukan ya dengan teman-teman 12 perguruan tinggi, simple nggak? Cuman ngecek saja misalnya ada data mengenai pertumbuhan jumlah tempat tidur dan rumah sakit di Indonesia 4 tahun terakhir ini. Simple nggak nih? Simple sekali. Apa? Tapi ada implikasinya nggak untuk JKN? Ternyata menarik. Pertambahan itu hanya di Jawa, ya, dan di kota-kota besar. Tapi di NTT, di Sulbar itu flat, tahu flat ya? Apa? Artinya apa nih? Nah ini kembali lagi kita harus bisa menganalisis. Nanti klaim inasi biji, benar nggak? Akan semakin dipakai di Jawa nggak? Kalau trennya seperti ini Jawa, tambah rumah sakit, tambah tempat tidur, masuk semua nanti. Jadi NTT akan semakin kekurangan tenaga. Dokter spesialis yang ada di NTT ya, dengan pendapatan di kelas C, kalau dia pindah ke Jawa dengan di kelas B, kelas A bisa meningkat nggak? Apalagi kalau dia menjadi sub di situ nantinya. Nah ini Pak, ini kalau saya memang kembali pada konteks bahwa keep it simple itu penting ya. Jadi kita mulai, karena pembaca kita bisa terjadi policy maker. Mereka nggak paham betul mengenai bagaimana multivariate analisis, temu disturbances dan macam-macam. Tapi hasilnya apa? Oke, terakhir Pak ya. Satu ini karena waktunya sudah di warning. Ya, ini tadi. Pengalaman saya di LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yang namanya jaringan itu mempunyai kekuatan besar Pak. Walaupun jaringan itu kecil. Walaupun jaringan itu hanya 3 universitas atau 3 LSM. Kalau namanya jaringan dia akan punya kekuatan yang besar. Dia bisa mengajak orang lain di jaringan. Kalau seandainya kita bahas sekarang hari ini adalah membuat policy brief, kemudian itu dibalikan lagi kepada individu untuk mengusungnya, saya rasa mohon maaf ini banci pertemuannya. Percuma gitu. Kenapa? Karena tadinya saya berharap bahwa policy brief yang akan dibuat hari ini akan diusung bersama-sama gitu. Kalau diusung sendiri-sendiri ya sudah, saya kerjakannya di rumah saja, saya kerjakan di lembaga saya saja. Setiap bulan saya juga buat itu. Untuk pemerintah Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat dengan beberapa hal gitu. Nah, saya berharap dengan jaringan ini diundang dari jaringan kebijakan ada sesi ini, saya berharap ini bisa diusung bersama-sama gitu nah. Ini akan menjadi kekuatan yang lebih besar Pak. Saya contoh saja UMK. UMK itu menjadi dorongan yang sangat besar karena jaringan pekerja seluruh Indonesia akhirnya membuat kegiatan yang bersama. Bukan demonya, tapi isunya di kegiatan bersama gitu. 98 Soeharto juga turun karena jaringan gitu. Kalau kita tidak bekerja secara jaringan, bekerja secara sendiri-sendiri sporadis, itu nggak akan selesai. Negara ini juga nggak merdeka Pak. Gitu. Kalau kita tidak kerja bersama. Itu aja, terima kasih. Tapi kita di jaringan itu tidak bisa, karena orang jaringan itu nggak ada yang, kita bayangkan ada 7 topik dan nanti di Padang bisa 10 topik Pak. Tidak ada yang bisa menguasai semua topik Pak. Nah misalnya Bapak di kelompok apa? AIDS Pak. AIDS atau apa? AIDS atau? Ya AIDS. Nah di AIDS itu ada berapa perguruan tinggi yang gabung atau LSM? Bisa nggak? Ini polisi BPD disusun bersama oleh dari UNPAD, UGM, difasilitasi oleh jaringan ini. Nah,
yang menulis itu dia tanggung jawab. Ya, karena jaringan nggak punya orang yang ahli AIDS, Pak. Ya, ya. Jangan dilepaskan mereka ini, tapi mereka tetap dalam bawah naungan jaringan. Jadi yang mengusung itu, prosedurnya adalah jaringan. Bukan. Jaringan nggak punya orang, Pak. Saya katakan kita itu bukan jaringan besar ya, jaringan kecil sekali. Orang-orang jaringan itu ya tadi yang ada di Unpad, UGM, di yayasannya Pak siapa, Bapak namanya? Pak, ya. Endi Pak, Yayasan Kontak Pak. Siapa? Di yayasan Endi, Yayasan ya, Kontak Indonesia. Pak Endi ya, yayasan kontak. Nah, itu yang kita support, Pak. Tapi nanti tadi difasilitasi atau didukung oleh jaringan ini nggak masalah, Pak. Tapi tetap yang menjadi voice tadi, Pak. Suaranya itu kami tidak mau menjadi suatu jaringan yang, makanya ada perbedaan persepsi nggak apa-apa, Pak. Tapi kita coba yang model ini, Pak, bahwa jaringan ini mensupport. Tapi voice tadi itu oleh para anggota, ya anggota bisa perguruan tinggi, bisa LSM dan sebagainya. Coba nanti kita lihat tahun depan, Pak, lebih baik apa enggak? Ini kita masih berdebat khusus, karena belum ada evidence-nya. Ya, oke. Ya, terakhir. Ada beberapa hal yang tadi Bapak sampaikan itu, saya terus saja isunya isu jaringan kesehatan nasional turun ke BPJS. Ya saya juga tidak begitu tahu karena saya sehari-hari bersentuhan dengan pecandu, Pak ya. Jadi pecandu ini tidak mendapat akses layanan BPJS. Saya sudah bicara ke pihak rumah sakit, RSAS, Kang, cobalah dorong kebijakan katanya, supaya kami bisa menggratiskan. Saya sebetulnya sependapat dengan saudara tadi yang disampaikan tadi. Kalau saya bawa berat sekarung sendiri berat, Pak. Ya, tapi kalau bersama-sama kita angkat itu terasa ringannya. Nah jadi saya juga mesti gimana? Karena yang bisa memberikan rekomendasi bahwa si pecandu adalah orang yang, saya maaf di sini tidak berbicara HIV, saya berbicara adalah pecandu. Pecandu adalah menurut saya orang yang sakit yang butuh perawatan. Tak beda dengan orang yang sakit jiwa. Mereka mendapat akses layanan BPJS ya sebagaimana kebutuhannya mereka penuhi. Tetapi kenapa pecandu ini mereka tetap harus membayar sebagaimana yang telah ditetapkan. Jadi harapan saya mungkin di sini pecandu-pecandu yang sekarang mengikuti program secara kontinu ada mungkin subsidi atau mungkin dia membayar BPJS kemudian dia selama 1 bulan itu dibebaskan dari ini. Nah saya juga di sini sendiri kalau sendiri saya bingung Pak. Tapi kalau yang memberikan kebijakan umpamanya baik secara daerah maupun nasional saya bersama-sama kan enak. Atau minimal dari rumah sakit Hasan Sadikin divisi psikiatri dan mungkin mahasiswanya ngabri. Ya senang sekali gitu Pak saya. Mungkin nggak akan lama itu mungkin terima kasih minta pandangan dari Bapak. Jaringan kebijakan kesehatan kita nggak bisa Pak karena kita tidak mempunyai kemampuan untuk semua pokja. Jadi suatu model desentralisasi yang sangat menarik ya. Nah silahkan nanti misalnya bikin policy brief ya misalnya dari kelompok mantan pecandu bersama dengan kelompok peneliti perguruan tinggi mengenai AIDS kan ada toh nanti Bu Susi juga dengan kelompok peneliti tobacco misalnya ya. Nah didukung oleh jaringan ini, didukung tapi kita tidak melakukan proses advokasi. Kan itu sangat spesifik di tiap-tiap topik. Bahkan di per daerah masing-masing ya. Ini nanti kita lihat ya. Oke, saya kira karena waktunya habis kita harus berhenti di sini, udah jam 10:30 lebih 3 menit.